Baik sahabat-sahabatku sekalian semuanya, berjumpa lagi dengan saya Afri Sakti. Saya akan menyapa Anda dengan salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah kisah cerita inspiratif ya. Barangkali cerita ini akan menggugah ya, akan memberikan pengalaman baru, ilmu baru kepada kita, terutama kepada saya terkait apa hakikat dari cinta. Baik, jadi sahabat-sahabatku sekalian, kita mengenal cerita ini dikaitkan dengan seorang filsuf Yunani, di mana seorang filsuf Yunani ini yang terkenal dengan namanya Plato. Di waktu mudanya dia bertanya kepada ibunya tentang sebuah cinta. Jadi di usia mudanya Plato ini bertanya kepada ibunya. Datang kepada ibunya dan bertanya, "Wahai ibu, ceritakan kepada saya, jelaskan kepada saya, apa itu cinta?" Mendengar pertanyaan ini, ibunya tersenyum karena mungkin sudah bisa melihat, sudah bisa menilai kalau Plato muda ini sudah jatuh cinta mungkin, atau misalkan ingin tahu terkait apa sebenarnya itu cinta. Mendengar pertanyaan anaknya, Plato ini, mamanya, ibunya menyuruh Plato untuk datang ke sebuah taman. Ibunya berkata, "Wahai anakku, datangilah taman bunga yang ada di pusat kota ini. Ambilkan satu bunga yang tercantik menurut kamu yang bisa kamu berikan kepada saya." Plato kaget, dia bertanya cinta sama bundanya, sama ibunya, malah disuruh ke taman untuk mencari bunga yang sekiranya terbaik kepada dirinya. Akhirnya Plato mau berangkat, namun di stop sama ibunya. "Wahai anakku, perhatikan, ketika kamu sudah sampai di taman bunga, ada dua syarat yang harus kamu lakukan. Pertama, ketika kamu sudah maju, kamu tidak boleh mundur. Ketika kamu sudah masuk dan melewati suatu bunga, kamu tidak boleh mundur, terus maju. Yang kedua, bunga yang telah kamu petik, kamu tidak boleh ganti dengan bunga yang lain. Kamu tidak boleh mengambil bunga ketika kamu sudah memetik bunga yang kamu akan berikan kepada ibu." Mendengar pernyataan dari ibunya yang kedua kalinya ini, akhirnya Plato mengangguk-angguk sambil berangkat ke taman bunga. Singkat cerita sahabat-sahabatku sekalian, sampai di taman bunga, benar apa yang didapati oleh Plato. Dia mendapatkan bunga banyak yang begitu cantik. Bunga yang begitu indah, begitu banyak. Ketika dia pertama kali masuk ke taman bunga itu, dia sudah mendapati bunga yang menurutnya sangat cantik, sangat indah, sehingga dia mau memetiknya. Ketika dia mau memetiknya, terbesit dalam pikirannya, ini saya baru masuk di pintu masuk, sudah mendapatkan bunga yang begitu cantik. Berarti di dalam sana banyak sekali bunga-bunga yang jauh lebih cantik yang saya bisa berikan kepada ibu saya. Akhirnya Plato melangkah. Bunga yang menurutnya dia cantik dia abaikan. Dia masuk ke dalam taman, benar yang ada di pikirannya. Ternyata di dalam taman banyak sekali dia temui bunga-bunga yang sangat cantik sehingga dia bingung. Menurutnya semuanya dia cantik, tapi dia mau mencari satu yang spesial buat dia. Sehingga semua bunga itu terus dia abaikan karena terus berasumsi bahwa di depan bakalan ada bunga yang sangat cantik lagi. Terus dia melangkah sampai di depan, beneran di depan tambah banyak bunga yang menurut dia lebih cantik lagi, lebih indah lagi, warnanya lebih menarik perhatiannya lagi. Dia mau metik, akhirnya dia mau metik satu, tapi terbesit lagi dalam pikirannya, pasti di ujung atau di depan pasti ada yang jauh lebih cantik daripada ini. Saya ingin memberikan sesuatu yang spesial buat ibu saya. Akhirnya dia terus melangkah ke depan. Dia menikmati suasana yang ada di sana, dilihat bunga yang begitu cantik, semuanya indah.
tanpa disadari sahabat-sahabatku sekalian, si Plato ini sudah berada di ujung taman bunga, di mana di situ sudah tidak ada lagi bunga yang menurut dia cantik. Sudah tidak ada lagi bunga-bunga yang tertanam di sana, kecuali hanya sebatas rumput-rumput yang liar. Akhirnya dia baru sadar. Kata ibunya, ketika dia sudah melangkah, dia tidak boleh mundur. Dia baru sadar dia belum mendapatkan bunga terbaik yang bisa diberikan kepada ibunya, padahal dia sudah sampai di pintu keluar. Sehingga dengan penuh penyesalan, si Plato ini keluar dari taman bunga tanpa mendapatkan bunga satupun. Padahal di dalam banyak sekali bunga. Karena si Plato ini terus berasumsi di depan bakalan ada bunga yang cantik, terus dia terhipnosis dengan bunga-bunga yang ada di sekitarnya. Akhirnya dia lupa tujuannya untuk mengambil salah satu dari bunga itu untuk diberikan kepada ibunya. Dengan penuh penyesalan dia keluar dari taman itu tanpa mendapatkan bunga apapun. Kemudian Plato datang ke ibunya. Ibunya yang duduk kaget melihat Plato tidak bisa membawa bunga satupun, padahal di taman itu banyak sekali bunga. Akhirnya ibunya bertanya, "Wahai anakku, apa yang terjadi denganmu sehingga kamu tidak bisa membawakan ibu satu bunga? Padahal di sana banyak sekali bunga yang cantik yang bisa ibu terima, yang bisa kamu berikan kepada ibu." Plato akhirnya menjawab gini, "Wahai ibuku, sebenarnya saat pertama kali saya masuk ke taman, saya sudah mendapati bunga yang menurut saya cantik banget. Indah banget, warnanya sejuk untuk dipandang. Ketika saya mau memetiknya, terbesit dalam pikiran saya, ini saya baru masuk pintu taman. Sudah mendapatkan bunga yang begitu cantik. Pasti di depan jauh lebih banyak lagi bunga yang akan saya bisa berikan kepada ibu yang jauh lebih cantik daripada ini. Akhirnya saya gagal untuk memetiknya. Akhirnya saya menggagalkan diri untuk memetik bunga itu. Akhirnya saya masuk ke dalam taman bunga ibu. Sesampainya di dalam taman, saya mendapati bunga yang begitu banyak, begitu indah dan begitu asri taman itu. Namun saya tidak bisa memetiknya karena saya terus berasumsi di depan pasti ada yang lebih cantik. Sampai akhirnya saya benar-benar menemukan bunga yang menurut saya lebih cantik lagi, tapi tetap pikiran saya berasumsi di depan pasti ada yang lebih cantik lagi. Sampai akhirnya saya baru sadar kalau saya sudah berada di pintu keluar dan di situ sudah tidak saya temukan bunga-bunga yang bisa saya berikan kepada ibu. Saya menyesal karena saya tidak bisa kembali masuk ke dalam taman itu." Mendengar penjelasan dari anaknya, ibunya tersenyum. Langsung dia berkata, "Wahai anakku, itulah cinta. Wahai anakku, itulah jawaban atas cinta yang kamu tanyakan." Maksudnya gimana ibu? Ketika kamu ingin mendapatkan sesuatu yang lebih sempurna, maka kekecewaan yang kamu akan dapatkan. Misalkan kamu jatuh cinta kepada seseorang dan kamu beranggapan di luar sana ada yang lebih baik daripada orang itu, memang kamu akan temukan orang yang lebih baik daripada orang itu. Tetapi ketika kamu terus berasumsi di luar sana ada yang lebih baik, di luar sana ada yang lebih cantik, akhirnya kamu akan termakan oleh usiamu dan kamu tidak akan pernah mendapatkan cinta dan kamu tidak akan pernah dicinta oleh seseorang. Oleh karena itu anakku, kata ibunya, ketika kamu sudah memutuskan untuk mencintai seseorang, maka fokuslah kepada dia, ambillah dia, fokuslah kepada satu bunga itu dan abaikan bunga-bunga yang ada di sekitarmu. Karena kalau misalkan kamu tidak fokus kepada satu bunga itu, maka pandanganmu akan terkecoh, pandanganmu akan kabur, dan kamu akan tertipu oleh banyaknya bunga yang ada di sekitarmu, dan kamu akan kehilangan bunga yang menurut kamu tercantik yang akan diberikan kepada ibu. Akhirnya Plato sadar, tahu. Dia mengangguk-angguk, sudah paham betul apa itu cinta.
Sehingga sahabat-sahabatku sekalian, apa yang bisa kita petik pelajaran dari kisah Plato muda yang bertanya tentang cinta kepada ibunya? Ketika kita mencari sesuatu yang lebih sempurna, ketika kita mencari sesuatu karena kesempurnaan, maka bukan kesempurnaan yang akan kita dapatkan, tapi kekecewaan yang malah akan datang kepada kita. Karena ketika kita mencari sesuatu yang sempurna di muka bumi ini, tidak akan ada, tidak akan pernah ditemui sesuatu yang sempurna untuk kita. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku sekalian, ketika teman-teman sudah mendapatkan yang menurut teman-teman bisa dijadikan pendamping hidupnya, maka fokuslah di situ, maka pandanglah dia, maka semua yang ada di sekitarnya akan buram, akan kabur, dan akan fokus kepada satu bunga, yaitu pasangan Anda semua. Baik sahabat-sahabatku sekalian, semoga cerita Plato ini menginspirasi buat teman-teman yang sedang mencari jodoh dimanapun teman-teman berada. Jangan pernah berasumsi bahwa ada yang lebih baik daripada dia, karena kamu nantinya akan terlindas oleh waktu dan kesempatan yang tidak lagi kalian akan dapatkan. Saya Afri Sakti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.